Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza. Saya dari PGM 5, saya Alisma Jakarta. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan hasil analisis saya tentang nomophobia ya. Dan yang mana nomophobia ini terjadi pada diri saya sendiri. Apa sih nomophobia itu? Nah, sebelum kita lanjut ke pengertian nomophobia, saya tadi kan menjelaskan bahwa nomophobia ini terjadi pada diri saya sendiri. Jadi, saya melakukan analisis ini tidak ke siapapun atau kemanapun. Saya hanya berfokus melakukan analisis ini kepada diri saya sendiri karena saya merasa bahwa saya terkena nomophobia ini. Nah, langsung saja kita bahas ya, apa itu nomophobia. Jadi nomophobia itu berasal dari bahasa frasa yang mana no itu artinya no, mo itu mobile phone, dan phobia itu kecemasan atau ketergantungan. Jadi nomophobia itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan kecemasan atau ketergantungan yang berlebihan terhadap ponsel atau HP mereka gitu ya. Jadi itulah istilah yang digunakan pada orang-orang yang ketika tidak menggunakan HP mereka merasa cemas dan benar-benar ketergantungan terhadap ponsel. Di awal saya sudah bilang bahwa saya ingin menjelaskan apa alasan saya akhirnya terkena nomophobia. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan beberapa faktor-faktor yang biasanya terjadi pada orang-orang yang terkena nomophobia. Yang pertama, handphone sebagai media mereka menghasilkan uang, apalagi di zaman sekarang. Sudah banyak banget orang-orang yang memanfaatkan ponsel mereka untuk mereka bisa mendapatkan penghasilan. Itulah mengapa mereka merasa cemas dan akhirnya ketergantungan dengan ponsel mereka. Karena adanya ponsel mereka, adanya uang mereka. Yang kedua, nah ini dari segi aspek psikologis. Nah, orang-orang yang memiliki gangguan psikis atau biasanya merasa kesepian, mereka biasanya melampiaskan kesepian mereka untuk menghilangkan kesepian mereka dengan cara memainkan ponsel mereka. Ketika mereka sudah merasa bahwa ponsel bisa menghilangkan kesepian mereka, dan akhirnya berujung mereka ketergantungan karena mereka merasa handphone bisa menghilangkan rasa kesepiannya. Nah, mungkin saya hanya bisa menjelaskan dua itu saja faktor-faktor yang terjadi secara umum terhadap orang-orang yang terkena nomophobia. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan alasan kenapa saya terkena nomophobia. Yang pertama, karena saya merasa ponsel saya ini adalah tempat saya untuk berkreasi atau berkarya. Kebetulan saya suka banget yang namanya ngedit video. Jadi saya suka memvideo ataupun mengedit video untuk beberapa momen yang kiranya bagi saya itu penting gitu ya. Jadi bagi saya tidak bisa ketinggalan dengan ponsel saya, seperti itu. Bukan hanya itu, kebetulan saya juga suka menulis dan biasanya saya memposting di media sosial hasil tulisan saya. Dan mungkin itu yang membuat saya benar-benar tidak bisa lepas dari handphone saya. Karena setelah saya memposting hasil editan video saya atau setelah saya memposting hasil tulisan saya merasa ada kepuasan tersendiri dalam diri saya setelah saya membagikan atau memposting karya-karya saya tersebut. Jadi benar-benar itu membuat saya tidak bisa lepas senangnya dari handphone. Yang kedua yang membuat saya terkena nomophobia itu adalah saya memiliki gangguan psikis yang mana saya sering merasa kesepian. Dari situlah akhirnya saya merasa ketergantungan dengan handphone saya. Karena apa? Dengan handphone ini membuat saya terlepas dari yang namanya kesepian. Dari handphone tersebut saya bisa berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang-orang lewat chat, ataupun bisa berteleponan, ataupun bisa video call. Nah, dari situ akhirnya saya merasa bahwa HP ini bisa menghilangkan rasa kesepian saya. Jadi dengan berakhir saya ketergantungan dengan HP saya sendiri. Yang ketiga, karena saya tipe orang yang introvert, yang mana orang introvert itu tidak nyaman ketika berada di keramaian atau ketika berada di perkumpulan yang asing. Jadi ketika saya sedang berada di keramaian yang mana saya tidak nyaman dengan lingkungan saya, akhirnya saya melampiaskan atau menemani diri saya dengan ponsel saya, karena saya tidak mudah bersosialisasi dan saya juga merasa tidak nyaman ketika sedang berada di lingkungan yang bagi saya asing ataupun saya tidak nyaman, seperti itu. Dan ini juga yang menjadi alasan
Ketika saya sedang berkuliah, saya terlalu fokus pada ponsel saya. Karena apa? Bukan saya tidak menghormati dosen tersebut yang sedang menjelaskan, tapi karena saya merasa saya sudah tidak nyaman di lingkungan saya tersebut. Jadi ketika saya sudah tidak nyaman, saya hanya mencari kenyamanan di ponsel saya, seperti itu. Karena memang untuk beberapa semester ke belakang, saya merasa motivasi saya untuk berkuliah itu menurun drastis. Jadi saya merasa saya tidak bisa mengembangkan kemampuan saya tidak bisa mengembangkan karya-karya saya karena saya berada di lingkungan yang bagi saya tidak nyaman. Jadi walaupun saya memiliki banyak karya, banyak keterampilan, tapi jika saya berada di lingkungan yang bagi saya tidak nyaman, saya susah untuk mengembangkan diri saya. Nah, itulah teman-teman pengertian ataupun faktor-faktor yang menjadi penyebab dari nomofobia dan juga hasil analisis saya terhadap diri saya sendiri kenapa saya terkena nomofobia. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.